Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan use case dan activity diagram tentang pustaka bukti. Di sini kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Yuta Indah Trisulin dengan NIM 121918113. Saya Intan Yiska Winata dengan NIM 12190095. Oke, dengan saya Yahya Aulialun dengan NIM 12192682. Lalu ada teman saya Muhammad Bagus Yusuf dengan NIM 12190033. Namun dikarenakan ada kendala pada jaringan dan juga laptopnya, saya tidak bisa mengikuti presentasi kali ini. Lalu akan diwakilkan oleh saya dan teman-teman. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang functional requirements dari pengunjung. Di sini ada mengakses menu beranda, juga mendaftarkan diri menjadi anggota. Kalau ingin mendaftarkan diri menjadi anggota, diisi data dirinya dari nama lengkap, alamat tempat tinggal, alamat email, password, dan ulangi password. Kemudian klik simpan. Terus ada admin, sama juga mengakses menu beranda, melakukan login, mengelola daftar data stok buku, yaitu ada menambah buku, menghapus buku, dan mengubah data buku. Juga bisa mengelola data peminjaman. Di sini melihat daftar data anggota, melihat daftar data buku yang dipinjam, mengakses laporan. Untuk functional requirement dari aktor anggota, diantaranya ada mengakses menu beranda, melakukan login, membooking buku yang tersedia di katalog buku. Jadi kalau misalnya dia mau booking, klik booking, lanjutkan booking buku, kemudian bisa mencetak di bookingnya. Terus mengubah profile. Di sini use case diagram C-level dari website Pustaka Booking. Ada 3 aktor, yang satu pengunjung, admin, dan juga anggota. Untuk anggota harus melakukan login terlebih dahulu untuk mengakses booking buku, mengakses menu beranda, dan mengubah profil. Admin juga harus melakukan login terlebih dahulu sebelum mengelola daftar data stok buku, melihat daftar data anggota, mengelola data peminjaman, melihat daftar data buku yang dipinjam, dan mengakses laporan. Tetapi tidak perlu melakukan login untuk mengakses beranda. Untuk pengunjung hanya ada 2, yaitu mendaftarkan diri menjadi anggota dan mengakses menu beranda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Intan Yiska Winata akan melanjutkan presentasi. Di sini ada use case diagram fish level. Dalam use case diagram fish level ini terdapat 3 aktor juga, yaitu anggota, admin, dan juga pengunjung. Pertama kita akan membahas bagian admin. Admin memiliki beberapa hak untuk mengakses web, yaitu 1. Mengelola daftar data stok buku, melihat daftar data anggota, mengelola data peminjaman, melihat daftar dan data buku yang dipinjam, mengakses laporan, serta mengakses menu beranda. Untuk mengakses itu semua, sebelumnya admin harus melakukan login sebagai admin. Pertama, mengelola data stok buku. Dari situ, seorang admin akan dikasih option berupa mengubah data stok buku yang tersedia, mengubah data buku yang terdaftar, menghapus data buku dari daftar stok buku, serta menambah buku ke daftar stok buku. Kemudian ada melihat daftar data anggota. Admin dapat melihat anggota sudah berapa banyak dan siapa saja. Kemudian ada mengelola data pinjaman, dari situ akan di-include untuk mengubah status buku yang dipinjam. Kemudian ada mengakses laporan.
Dari mengakses laporan, admin juga di-extend atau diberi option berupa melihat laporan data anggota, melihat kategori buku, dan juga melihat laporan data buku. Kemudian saat admin mengakses menu beranda, admin dapat menginclude melihat katalog buku serta melihat detail buku. Kemudian ada anggota. Anggota dapat memiliki akses seperti membooking buku yang tersedia di katalog. Dari situ, lalu mengakses menu beranda, kemudian mengubah profil. Untuk mengakses itu semua, sebelumnya anggota juga harus melakukan login. Pertama, membooking buku yang tersedia di katalog. Dari situ, anggota dapat melanjutkan booking buku atau membatalkan booking buku atau menyesuaikan booking buku atau hanya melihat katalog buku. Setelah anggota melanjutkan booking buku, dia dapat mencetak bukti booking buku, lalu diberi option berupa mendownload file sebagai Excel atau mendownload file sebagai PDF atau print off dengan struk kertas. Kemudian anggota juga dapat mengakses menu beranda. Dari situ anggota dapat di-include untuk melihat katalog buku atau membooking buku yang tersedia di katalog atau melihat detail buku. Kemudian anggota dapat mengubah profil. Profil yang dapat anggota ubah salah satunya adalah mengubah nama lengkap, mengubah foto profil, mengubah password, serta mengubah alamat tempat tinggal. Kemudian ada juga pengunjung. Pengunjung, hak aksesnya dibatasi hanya berupa mengakses menu beranda untuk melihat katalog buku dan melihat detail buku. Untuk mengakses keseluruhan web, sebelumnya pengunjung harus mendaftarkan diri menjadi anggota. Oke, next. Lalu di sini ada skenario use case melihat menu beranda. Use case name-nya melihat menu beranda di pustaka booking. Requirement-nya aktor dapat melihat katalog buku dan melihat info detail dari buku yang dipilih. Goals-nya aktor dapat melihat buku yang tersedia di pustaka booking. Precondition-nya aktor memasuki laman beranda. Post condition-nya aktor dapat melihat katalog dan info detail buku, serta anggota dapat membooking buku. Valid end condition-nya, anggota gagal membooking buku, aktor tidak dapat mengakses info detail buku dan melihat katalog buku. Primary actors-nya, anggota, admin, dan pengunjung. Main flow atau basic paths-nya, pertama aktor melihat menu beranda, kemudian sistem menampilkan katalog buku. Kemudian aktor akan memilih buku, dan kemudian sistem menampilkan info detail mengenai buku yang dipilih. Setelah itu, aktor jika ingin kembali ke menu beranda, sistem akan menampilkan kembali menu beranda. Anggota yang telah login dapat membooking buku yang dipilih. Jika itu terjadi, sistem akan menampilkan info detail buku. Kemudian anggota dapat membooking buku, sistem menampilkan bukti booking, sistem memperbarui data yang ada di database, kemudian anggota dapat mencetak bukti booking sebagai PDF, Excel atau printout. Dan terakhir, sistem menampilkan konfirmasi download. Kemudian di sini ada skenario use case melakukan registrasi atau login. Use case name-nya mendaftarkan diri menjadi anggota. Requirement-nya, aktor jika belum menjadi member dapat mendaftarkan diri menjadi anggota dengan cara melakukan registrasi lalu login. Goals-nya, aktor dapat melihat buku yang tersedia di pustaka booking. Anggota dapat membooking buku yang ada di pustaka booking. Anggota dapat merubah profil. Precondition-nya, aktor harus melakukan registrasi, kemudian melakukan login. Post condition-nya, aktor dapat melihat katalog dan info detail buku. Setelah aktor melakukan regis lalu login, dia akan menjadi anggota yang dapat membooking buku, serta dapat merubah profil. Valid end condition-nya, anggota gagal membooking buku, aktor tidak dapat mengakses info detail buku dan melihat katalog buku, atau aktor gagal login. Primary actors-nya, anggota, admin, dan pengunjung. Main flow atau basic paths-nya, aktor mengakses web pustaka booking, kemudian sistem akan menampilkan halaman form login atau registrasi yang harus diisi. Kemudian, setelah aktor mengisi form registrasi lalu mensubmitnya, sistem akan menampilkan notifikasi berupa sudah registrasi. Kemudian aktor melakukan login lalu submit. Kemudian sistem menampilkan menu beranda. Setelah masuk ke beranda, anggota dapat membooking buku yang dipilih. Kemudian sistem akan menampilkan info detail buku. Kemudian anggota
akan membooking buku dan sistem menampilkan bukti booking. Sistem memperbarui data yang ada di database, lalu anggota dapat mencetak bukti booking sebagai PDF atau Excel atau printout. Yang terakhir, sistem menampilkan konfirmasi download atau print. Kemudian akan disambung oleh rekan saya. Mas Yahya, silakan. Oke, di sini saya akan menyambung dari apa yang dijelaskan Intan. Di sini saya menjelaskan pada bagian skenario use case melakukan ubah profil, yaitu use case name-nya ubah profil, requirement-nya anggota dapat melihat dan ubah profil, goals anggota dapat melihat info profile dan mengubahnya, precondition-nya aktor harus login sebagai anggota terlebih dahulu. Post condition-nya, anggota dapat melihat profile dan anggota dapat mengubah profile. File and condition, aktor gagal login, anggota gagal melakukan perubahan pada file. Untuk primary aktornya adalah anggota. Nah, di sini main flow atau basic page-nya ialah 1. Anggota melakukan login, lalu sistem akan menampilkan halaman beranda. Ketiga, anggota mengakses menu profil saya, lalu sistem akan menampilkan data informasi profil pengguna. Lalu, anggota mengklik ubah profil, dan sistem menampilkan form yang berisi data diri pengguna. Lalu anggota melakukan perubahan profil lalu submit, dan sistem akan menampilkan data informasi pengguna yang telah diubah. Oke, lanjut. Oke, sekarang masuk ke skenario use case melakukan ubah status peminjaman. Use case name-nya adalah mengelola data peminjaman. Untuk requirements-nya, admin dapat melihat dan mengelola data peminjaman anggota. Untuk goals-nya, admin dapat melakukan perubahan data peminjaman. Precondition, aktor harus login sebagai admin terlebih dahulu. Post condition, admin dapat melihat daftar peminjaman buku anggota, lalu admin dapat mengubah data peminjaman buku anggota. Build and condition, aktor gagal login sebagai admin gagal melakukan perubahan pada data pinjaman buku anggota. Primary aktornya adalah admin. Untuk main flow atau basic page-nya ialah aktor melakukan login sebagai admin, lalu sistem akan menampilkan halaman beranda. Kemudian admin mengakses menu data pinjaman, lalu admin mengakses menu data pinjam. Lalu sistem menampilkan data informasi data peminjaman. Kemudian admin mengklik ubah status untuk melakukan perubahan status peminjaman buku anggota. Lalu sistem menampilkan form yang berisi data peminjaman buku yang akan diubah. Kemudian admin melakukan perubahan status peminjaman buku lalu mensubmitnya, dan sistem menampilkan halaman data pinjam yang telah dilakukan perubahan. Oke, sekarang lanjut ke skenario use case tambah buku. Itu use case name-nya ialah tambah buku, requirements-nya admin dapat menambah buku baru. Goals-nya admin dapat melakukan penambahan buku yang dapat di-booking beserta detailnya. Untuk precondition-nya, aktor harus login sebagai admin terlebih dahulu. Post condition-nya, admin dapat melihat daftar buku dan melakukan penambahan buku baru. File and condition-nya, aktor gagal login sebagai admin dan admin gagal melakukan penambahan buku baru. Untuk primary aktornya ialah admin, lalu main flow atau basic page-nya
masuk ke aktor melakukan login sebagai admin, lalu sistem akan menampilkan halaman beranda, admin mengakses menu data buku, admin mengakses tambah buku, lalu sistem menampilkan form data buku baru yang harus admin isi. Kemudian admin mengisi form tambah buku dan mengetik tambah, lalu sistem menampilkan halaman beranda yang telah dilakukan penambahan. Oke, sekarang bagian ini akan dilanjut oleh teman saya, Hafiz. Activity diagram pada pustaka booking bisa dilanjut. Activity diagram untuk admin dan sistem webnya itu, dalam activity ini kita dapat melihat bagaimana proses berjalannya saat admin mengakses sebuah sistem hingga perintah yang dijalankan tampilannya muncul di web. Bisa kita lihat di sini. Untuk login admin, sistem webnya akan menampilkan form login. Setelah itu di saat proses dijalankan, dia akan melakukan pengecekan apakah dia berhasil login atau tidak. Bila dia berhasil login, dia akan masuk ke dashboard, dan bila tidak berhasil dia akan kembali ke form login. Nah, di dashboard sendiri ada beberapa decision note yang dimiliki dan juga menu-menu yang dimiliki. Di antaranya ada menu untuk data buku, submenu data buku, submenu tambah buku, dan juga memilih menu buku pinjaman. Nah, di memilih data buku ada 2 decision note. Yang pertama akan mengarahkan ke submenu data buku dan juga submenu tambah buku. Nah, pada memilih submenu data buku, bisa dipilih dia akan menampilkan submenu data buku, lalu akan mengeluarkan decision note untuk memilih delete data buku atau memilih edit data buku. Nah, di saat memilih delete data buku, di situ ada decision note untuk OK atau cancel. Di saat kita memilih OK, dia akan menampilkan hasil data buku yang sudah melalui proses penghapusan. Nah, bila cancel, dia akan kembali untuk menampilkan submenu data buku. Nah, di memilih edit data buku, dia akan menampilkan form ubah data buku. Juga ada decision note untuk update dan kembali. Di sini akan, bila kita memilih update, dia akan menampilkan hasil data buku yang sudah melalui proses pengeditan, atau kalau kembali dia akan menampilkan submenu data buku. Lalu di submenu kedua ada submenu tambah buku. Di submenu tambah buku sendiri, di sistem webnya dia akan menampilkan submenu tambah buku berupa form tambah buku. Lalu ada decision note untuk tambah dan close. Nah, bila kita memilih tambah, dia akan menampilkan hasil data buku yang telah ditambah, dan bila memilih close, dia akan kembali ke tampilan untuk menampilkan submenu tambah buku berupa form tambah buku. Lalu di menu terakhir ada memilih menu data peminjam. Di sini saat kita melakukan pemilihan itu, dia akan menampilkan menu data peminjam. Setelah menampilkan data peminjam, kita bisa melakukan pengubahan status dengan decision note ubah atau batal. Bila kita memilih ubah, dia akan menampilkan menu data pinjaman setelah diubah statusnya, dan bila batal dia akan menampilkan menu data pinjaman. Lalu yang terakhir di finish itu, sebelum finish ada logout ya. Selanjutnya di sini ada activity diagram untuk anggota. Di anggota sendiri kita memiliki login. Di login sendiri dia akan menampilkan form login untuk sistem webnya, dan bila kita berhasil melalui login, seperti tadi admin, dia akan kembali ke dashboard, atau bila gagal dia akan kembali ke menu register untuk login lagi. Nah, di dashboard sendiri ada beberapa menu. Ada menu memilih menu profil saya, memilih daftar kategori buku, dan juga memilih daftar anggota. Nah,
di memilih menu profil saya, di saat diklik nanti dia akan menampilkan data profil pengguna yang telah melakukan login. Nah, untuk di menu memilih daftar kategori buku, di saat dijalankan dia akan menampilkan daftar kategori buku, lalu dia akan memunculkan satu decision untuk detail atau booking. Bila memilih detail, dia akan menampilkan detail informasi buku, dan bila dia memilih booking, dia akan menampilkan detail halaman booking. Lalu dia akan mengeluarkan satu decision note berupa untuk melanjutkan booking buku atau selesaikan booking. Nah, bila dia memilih melanjutkan booking buku, dia akan kembali ke tampilan menampilkan data kategori buku. Nah, bila dia memilih selesaikan booking, dia akan menampilkan detail buku yang akan dipinjam. Nah, di menampilkan detail buku juga dia akan menampilkan dua decision berupa booking atau kembali, dan bila melakukan booking dia akan diminta untuk login untuk melakukan validasi, atau bila dia memilih kembali dia akan ke menu menampilkan data kategori buku. Lalu pada menu memilih daftar anggota, dia akan menampilkan form daftar anggota dengan satu decision note berupa daftar atau close, dan bila melakukan daftar dia akan diarahkan ke dashboard beranda, dan bila dia close dia juga akan diarahkan ke dashboard beranda. Di akhir ada logout, lalu decision penyelesaiannya, maksud saya finish line-nya. Untuk ke selanjutnya, di activity diagram untuk pengunjung, dia tidak memerlukan login untuk masuk ke beranda. Dia akan menampilkan beranda web yang berisi kategori buku di awal, lalu akan muncul beberapa decision note untuk melakukan daftar, login, detail, dan booking. Nah, untuk melakukan pendaftaran, dia akan menampilkan form registrasi, dan bila berhasil dia akan diarahkan ke login. Nah, di login sendiri dia akan menampilkan form login. Setelah itu untuk di detail, bila dia belum memiliki akun informasi untuk login, dia akan diminta untuk register, dan bila sudah dia akan menampilkan form login. Lalu untuk booking juga sama seperti detail, akan diminta untuk login ataupun register. Kelompok 6 untuk penyampaian materi tentang diagram activity pustaka booking. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.